Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Supriyadi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pada video sebelumnya kita membahas tentang binary search untuk data terurut. Nah, sekarang kita akan mencoba algoritma lain hasil perbaikan dari binary search sehingga jauh lebih optimal. Yang dinamakan adalah interpolation search. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang search. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa algoritma pencarian, yaitu unsorted linear search, yaitu linear search untuk data tidak terurut. Lalu ada linear search untuk terurut, binary search, dan sekarang kita akan membahas sebuah algoritma lain, yaitu interpolation search. Interpolation search ini sebenarnya mirip dengan binary search. Kenapa? Karena memang ini adalah perbaikan dari binary search. Jadi interpolation search ini dia cukup sederhana juga metodenya, cukup mudah, cukup baik dalam pencarian data. Ini adalah perbaikan dari binary search. Perbaikannya di mana? Kalau kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya, kita bahas binary search. Binary search itu hanya memotong menjadi dua bagian pencarian. Contohnya misalkan rak buku ini, di sini ada buku ke-1, ini buku ke-100. Dia potong jadi dua. Konsepnya seperti itu. Jadi pencariannya tinggal sisa 50%-nya atau lainnya. Tapi kalau interpolation search, dia mirip dengan itu, tapi membaginya bukan membagi dua begini, bukan 50%. Tapi dia mempertimbangkan gap antara elemen. Maksudnya gimana gap antara elemen? Misalkan kalau binary search ada angka seperti ini, misalkan urutan 2, 4, 10, 15, 23. Dia hanya membagi dua nih. Berarti mid-nya adalah 10 kalau di binary search. Tapi kalau di interpolation search, mid-nya itu bergantung sama ini. Ini kan gap-nya 2 ya. Ini 6. Ini 5, ini 8. Dia tidak membagi dua ini, tetapi dia membagi dua berdasarkan gap-nya ini. Jadi algoritma interpolation search ini rumusnya adalah berikut. IDX ini IDX ya, ini indeks, ini adalah data. Jadi, indeks mid-nya ini bukan dibagi dua langsung seperti binary search, tapi indeks middle-nya ini berdasarkan rumus seperti berikut, yaitu indeks start ditambah indeks n diambil indeks start dibagi data n diambil data start dikali x diambil data start. Ini x-nya adalah data yang dicari. Sebagai contoh, kalau kita mencari 43, yang kemarin ya kita coba cari angka 43 ini. Kalau dalam binary search, itu middle-nya kemarin kita temukan adalah 37. Tapi kalau di interpolation search, dia indeks mid-nya adalah sama dengan indeks start-nya itu 0, ditambah indeks n, yaitu 11 dikurang 0 dibagi data n 55 diambil 1 dikali x 43 diambil data start. Data startnya adalah 1. Sama dengan 11
dikali 42 dibagi 54. Ini sama dengan 8,75. Karena pembulatan ke bawah, terserah kita bisa pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah, kita akan ketemu indeks ke 8. Jadi middle-nya adalah 47. Nah, beginilah cara mencari middle di interpolation search. Sekarang kalau kita track bagaimana langkah-langkah pada interpolation search. Ini adalah data yang sudah kita miliki sebelumnya seperti di binary search. Sekarang gimana kita menggunakan interpolation search. Ini kita menggunakan datanya saja ya biar lebih mudah dilihat. Jadi step pertama, data startnya adalah 1, data akhirnya adalah 55. Indeks mid-nya ini adalah 47, tadi barusan kita hitung. Apakah 47 lebih besar atau sama dengan 43? Yes. Berarti kalau yes, berarti di sini dicoret, tidak perlu dicari lagi. Langkah yang kedua, indeks data startnya adalah 1, data n-nya adalah 47 sekarang. Nah, data mid-nya ya kita hitung yaitu 0 ditambah 8 dikurang 0 dibagi 47 diambil 1 dikali 43 diambil 1 sama dengan 8 kali 42 dibagi 46. Ini sama dengan 7,3. Berarti indeksnya adalah 7. Indeks speednya adalah ke-7. Berarti datanya adalah 43. Apakah 43 sama dengan atau lebih besar daripada 43? Yes, berarti dia ketemu. Nah, dengan menggunakan interpolation search itu hanya membutuhkan 2 langkah saja untuk menemukan 43. Pada video sebelumnya dengan binary search kita membutuhkan 4 langkah untuk menemukan 43 di data yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa interpolation search itu lebih baik dibanding binary search. Nah, berikut adalah pseudocode-nya. Jadi yang membedakan dari binary search kemarin adalah pencarian di middle index aja. Ini adalah rumusnya. Jadi hanya bedanya di sini saja, di rumus ini. Nih. Dengan binary search. Baik, kita sekarang menguji algoritma interpolation search dengan menggunakan Python. Saya menggunakan seperti biasanya adalah collab research.google.com. Nah, ini adalah code kita sebelumnya tentang binary search, yaitu dengan data yang kemarin. Ini kalau kita ulangi, kalau kita cari, binary search memerlukan 4 langkah untuk menemukan angka 43 di deretan data ini. Nah, sekarang kita coba merevisi ini menjadi interpolation search. Interpolation search. Lalu bedanya hanya di rumus untuk mencari IDX middle ini. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yaitu indeks start ditambah indeks n dikurangi indeks start dibagi data n dikurangi data start dikali x dikurangi data start. Ini saya copy juga. Oke, sekarang kita coba untuk interpolation search. Ini saya run. Ya, ini adalah hasilnya. Dengan 2 langkah, dia telah bisa menemukan
angka 43 dari deretan angka yang sama dengan binary search. Jadi ini adalah angka awal, ini angka akhir 55, middle-nya adalah 7. Di langkah kedua awalnya adalah 1, akhirnya adalah 47 dan middle-nya 43, dan dia langsung ketemu karena 43 adalah angka yang dicari. Sekarang sebelum kita akhiri bahasan kita tentang interpolation search, kita bisa menarik kesimpulan bahwa interpolation search adalah algoritma yang cukup sederhana untuk pencarian data yang terurut. Interpolation search adalah perbaikan dari binary search sehingga dia menjadi lebih baik dari binary search. Sebagai challenge untuk teman-teman bahwa kita sudah membahas tentang algoritma pencarian data terurut, yaitu linear search, binary search, dan terakhir adalah interpolation search. Pertanyaannya, apakah ada algoritma lainnya untuk pencarian data terurut? Jika teman-teman mempunyai jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.